Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fitria, mahasiswi PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, semester 6, ingin mempresentasikan laporan hasil PPL yang dilaksanakan di Lembaga MI Tanwirul Qulub Batu Ampar Guluk-Guluk Sumeneb, di mana laporan PPL ini bertujuan untuk penyelarasan antara teori dan praktek bagi mahasiswa dan untuk pengembangan kompetensi guru dan adaptasi teknologi dan pembelajaran. Sehingga tujuan ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, baik bagi lembaga yang dilaksanakan praktek PPL maupun bagi lembaga yaitu UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Sedangkan untuk manfaat dari laporan PPL ini bukan hanya bagi mahasiswi saja, tetapi juga manfaatnya pada laporan ini untuk lembaga MI Tanwirul Qulub selaku tempat praktek PPL yang dilaksanakan oleh mahasiswi PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, yaitu saya sendiri, dan untuk manfaatnya itu juga bagi UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Adapun manfaat untuk mahasiswa sendiri, untuk saya sendiri, yaitu seperti transformasi teori ke praktek, dalam artian kita selama di bangku kuliah kita mendapatkan teori tentang pembelajaran, teori tentang inovasi pembelajaran. Nah, dalam PPL ini kita mentransformasikan antara teori dengan prakteknya di lapangan, yaitu ke siswa. Nah, praktek PPL ini dilaksanakan di jenjang kelas 3 dan kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah yang bertempat di MI Tanwirul Qulub Batu Ampar Guluk-Guluk Sumeneb. Adapun yang kedua yaitu pembuktian kompetensi mengajar. Kita itu sebagai calon guru ingin menunjukkan kompetensi pembelajaran kita dalam mengelola kelas, dalam praktek mengajar, dalam inovasi pembelajaran dan membuat perangkat pembelajaran. Sedangkan untuk lembaga sendiri ini sangat bermanfaat praktek PPL-nya, yaitu adalah inovasi pembelajaran. Jadi lembaga itu akan mendapatkan inovasi pembelajaran yang dipraktekkan oleh mahasiswi PPL sehingga bisa diterapkan di tempat MI Tanwirul Qulub untuk selanjutnya, untuk perkembangan pembelajaran selanjutnya. Yang kedua adalah manfaatnya bagi lembaga pendidikan, yaitu bantuan tenaga pendidik. Mungkin saja dengan adanya praktek PPL ini ada sebagian lembaga yang kekurangan tenaga pendidik yang inovatif, hingga mahasiswi PJJ yang melaksanakan praktek PPL ini bermanfaat bagi lembaga untuk menambah tenaga pendidik yang inovatif dalam pembelajaran. Sedangkan untuk manfaat bagi lembaga UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon sendiri, yaitu adalah perluasan jejaring dan kemitraan. Jadi karena mahasiswi PJJ ini adalah mahasiswi daring yang dilakukan perkuliahan full daring, yaitu sinkronus dan asinkronusnya melalui tatap muka maya. Di sini dengan adanya praktek PPL ini adalah memperluas jejaring dan kemitraan bagi UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan lembaga yang bersangkutan. Selain dari tujuan dan manfaat, ada yaitu berupa perencanaan. Dalam PPL ini ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, ada evaluasi dan asesmennya. Nah, evaluasi dan asesmen ini dilaksanakan paling terakhir, dan yang terakhir ada refleksi. Nah, kita akan membahas tentang perencanaannya terlebih dahulu. Adapun perencanaan dalam praktek PPL ini bukan hanya mahasiswi saja yang merencanakan, tetapi perencanaan ini dibuat antara dua lembaga yang bersangkutan, yaitu MI Tanwirul Qulub dan UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon sebagai jejaring kemitraannya, dan saya sendiri
sebagai mahasiswi PJJ yang melaksanakan praktek PPL. Adapun tahap perencanaannya, yang pertama adalah koordinasi intensif antara MI Tanwirul Qulub dengan UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon untuk melaksanakan praktek PPL ini agar berjalan dengan lancar. Komunikasi ini, koordinasinya dilakukan secara daring, baik melalui surat elektronik maupun secara tatap muka maya sinkronus, yaitu melalui Zoom meeting. Yang kedua adalah penyusunan jadwal, di mana jadwal ini disusun agar praktek PPL ini berjalan dengan sistematis dan lancar, tidak berantakan. Yang ketiga dalam perencanaan ini adalah perencanaan observasi komprehensif. Jadi sebelum melaksanakan PPL, kita observasi dulu di lembaga yang ingin ditempati untuk praktek PPL. Dan untuk yang keempat dalam perencanaan ini adalah penyusunan perangkat pembelajaran. Apa saja perangkat pembelajaran yang akan digunakan oleh mahasiswi termasuk saya sendiri, yaitu harus menyusun perangkat pembelajarannya dan media pembelajarannya apa saja yang ingin digunakan. Dan setelah menyusun perangkat pembelajaran, selanjutnya adalah merencanakan bagaimana pelaksanaan PPL yang akan dilaksanakan di dalam kelas bersama guru pamong. Dan untuk selanjutnya setelah perencanaan, kita melakukan pelaksanaannya. Apa saja pelaksanaan dalam praktek PPL ini? Yang pertama pelaksanaannya itu adalah penyerahan dalam arti penyerahan dari pihak lembaga UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon untuk menyerahkan mahasiswinya yang ingin praktek kepada lembaga yang bersangkutan yang ditempati untuk praktek PPL. Yang kedua adalah pelaksanaan PPL. Pelaksanaan PPL sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan akan dilaksanakan di lembaga yang bersangkutan. Nah, yang ketiga itu mahasiswi bukan hanya praktek PPL-nya ini hanya di kelas saja, tetapi bukan hanya mengajar saja, tetapi juga mengikuti kegiatan non pelajaran, dalam artian ada kegiatan ekskul, ada kegiatan tentang kegiatan-kegiatan yang non pembelajaran di madrasah itu harus diikuti selama praktek PPL. Yang ketiga, setelah kita melaksanakan mengajar dan non pelajaran itu, prakteknya seperti apa? Mengisi jurnal, baik jurnal tentang kegiatan pembelajaran di kelas ataupun pembelajaran yang di luar kelas, itu diisi jurnalnya sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan. Nah, setelah melaksanakan praktek PPL dan mengisi jurnal, pihak mahasiswi PJJ ini adalah yang terakhir melakukan evaluasi dan asesmen. Evaluasi di sini adalah ujian praktek untuk mengetahui kompetensi mahasiswi PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon selama mengikuti PPL dan melaksanakan PPL di tempat yang telah ditentukan. Nah, yang terakhir adalah setelah evaluasi dan asesmen itu penilaiannya, refleksinya apa saja kekurangan dari praktek PPL ini, dan apa saran selanjutnya untuk lembaga, untuk mahasiswi PJJ yang akan praktek selanjutnya di tempat MI Tanwirul Qulub Batu Ampar Gulu Semenep. Itu adalah hasil dari refleksinya. Sekian, ini adalah presentasi saya mengenai laporan PPL yang telah dilaksanakan oleh saya di MI Tanwirul Qulub Batu Ampar Gulu Semenep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.